kita lanjutkan mengenai data manipulation language. Tadi kita bahas mengenai create, read, update, dan delete. Tadi sudah ada create, sudah ada update, dan sudah ada delete. Maka sekarang bagian read-nya. Nah, read-nya ini yang lebih banyak atau lebih panjang pembahasannya dibanding 3 bagian yang sebelumnya sudah dibahas. Read ini adalah bagian dari query, di mana basic structure-nya adalah select, from, dan where. Di mana select ini adalah memilih atribut apa yang ingin kita tampilkan dari suatu basis data dari beberapa tabel. From ini adalah nama tabel apa yang dimiliki oleh atribut tersebut. Dan yang terakhir where adalah kondisi. Kondisi seperti apa yang kita inginkan untuk dipenuhi dari data yang ingin kita ambil. Contohnya, di sini kita punya 5 tabel, ada account, deposit, check, ATM, withdraw, dan customer. Nah, ketika ini sudah diimplementasikan ke dalam basis data, artinya sudah dibuat tabelnya dengan data definition language yang juga sudah kita bahas sebelumnya, maka kita bisa lakukan query terhadap tabel-tabel ini. Nah, contoh, kita ambil salah satu tabel dari ke-5 tabel yang tadi, yaitu ATM withdraw, yaitu record tentang penarikan ATM yang terjadi. Jadi di situ ada 5 transaksi. Nah, perintahnya yang tertulis di bawah situ adalah display account number dan amount dari tabel ATM withdraw. Jadi hanya 2 kolom yang kita pilih dari 5 kolom yang ada, dari transaction ID, customer ID, account number, amount, dan withdraw date. Hanya account number dan amount yang diambil. Contohnya tabelnya seperti itu. Nah, perintahnya adalah select account number dan amount. Jadi select tadi pilih atribut apa yang ingin kita tampilkan. Kemudian from ATM withdraw. Nah, tidak ada where di sini karena tidak ada kondisi yang diminta. Nah, maka dia akan menampilkan hanya 2 kolom, yaitu account number dan amount saja. Sehingga query answer table-nya atau hasil dari query-nya adalah ditampilkan account number dan amount. Nah, contoh selanjutnya adalah dengan menggunakan where. Display all attribute from table ATM withdraw which have amount less than 15. Jadi, tampilkan semua atribut dari tabel ini yang punya saldo kurang dari $50. Sehingga sintaksnya adalah select bintang. Bintang di sini artinya semua kolom yang ada di dalam suatu tabel. From ATM withdraw, nama tabelnya. Where, nah where-nya adalah kondisinya. Amount less than 50, kurang dari 50. Nah, contoh yang kedua, tadi kita melakukan query menggunakan kondisi, yaitu where. Jadi ada 3 komponen di situ. Ada selected field, yaitu bintang. Bintang ini artinya semua kolom dalam tabel itu dipilih untuk ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah nama tabelnya. Dan yang ketiga adalah requirement condition. Nah, begitu mendapat perintah seperti itu, maka apa yang dilakukan oleh query? Dia akan melakukan scanning satu persatu secara sekuensial untuk setiap row yang ada pada tabel basis data. Nah, di situ ditampilkan, jadi yang di marking kuning itu adalah posisi query-nya. Dia akan mengecek row pertama apakah memenuhi kondisi di mana saldonya kurang dari 50. Maka dia akan cek condition. Kemudian apakah kurang dari 50? Jawabannya ya, maka dia akan masuk ke dalam query answer table atau hasil dari query. Kemudian dia akan pindah ke row yang kedua. Dia akan cek lagi apakah kondisi terpenuhi. Jika tidak, maka row-nya akan diabaikan. Yang ketiga, cek lagi memenuhi kondisi atau tidak. Ya, kurang dari 50. Maka dia akan masuk ke dalam query answer table, sehingga row 1 dan row 3 sudah masuk ke dalam hasil. Pindah lagi
ke row yang keempat, dia akan cek kondisinya. Apakah kurang dari 50? Ya, maka masuk lagi sehingga 1, 3, dan 4 masuk ke dalam hasil query. Kemudian pindah lagi ke row yang kelima, cek lagi apakah kurang dari 50. Tidak, maka diabaikan. Sehingga muncul hasil seperti itu, 1, 3, dan 4. Nah, jadi hasil dari query itu adalah hasil dari scanning untuk setiap kondisi yang diminta oleh user dalam kalimat query. Jadi semakin spesifik permintaan kita, bisa jadi proses pencairannya akan semakin lama. Nah, tadi itu adalah basic structure dari suatu query: select, from, dan where. Nah, selanjutnya kita akan membahas extension atau ekstensi-ekstensi yang ada pada setiap perintah tadi. Select punya ekstensinya sendiri, from punya ekstensinya sendiri, where juga punya masing-masing ekstensinya. Yang pertama adalah ekstensi dari select. Apa saja atribut yang bisa dimiliki oleh select? Yang pertama adalah distinct. SQL bisa melakukan penghilangan atau mengeliminasi duplikasi data. Jadi keyword distinct ini memungkinkan select untuk mengignore row yang sifatnya duplikat. Beritanya seperti apa? Contohnya select distinct account number, amount from deposit, sehingga hanya account number yang berbeda saja yang akan ditampilkan. Ketika itu sama, maka dia tidak akan ditampilkan dua kali. Yang kedua adalah arithmetic expression. Jadi select ini kita bisa melakukan operasi aritmatika di dalam select. Misalnya select account number, amount dikali dengan 10, artinya nilai dari amount-nya akan dikalikan dengan 10, from ATM withdraw, jadi dari tabel yang tadi, contoh kita tadi, where amount kurang dari 50. Maka semua amount akan dikalikan dengan 10 sebagai hasilnya. Nah, ini berlaku juga untuk tambah, kurang, kali, dan bagi, operasi aritmatika standar. Ekstensi selanjutnya adalah as. Jadi kita bisa mengganti nama row dalam query. Jadi bukan berarti nama atributnya kemudian berganti secara permanen, tapi hanya di dalam display-nya saja. Jadi ketika ini kita melakukan query, kita ingin misalnya menampilkan dengan nama kolom yang lebih jelas dibandingkan nama kolom aslinya, maka kita bisa menggunakan extension as. A besar dan S besar. Misalnya, select account number as number. Jadi account number akan ditampilkan sebagai number, amount dikali 10 as AFT. Jadi amount tadi kita tampilkan sebagai AFT. Dengan demikian hasilnya adalah tabel di mana judul atau nama atributnya itu sudah diganti. Ekstensi yang ketiga adalah aggregate function atau fungsi agregasi. Jadi di dalam select kita bisa melakukan agregat terhadap suatu atribut. Apa itu agregat? Agregat itu contohnya average, menghitung rata-rata, minimum maksimum, mencari nilai terendah dan nilai tertinggi, kemudian sum untuk menjumlahkan, dan juga count untuk menghitung berapa banyak nilai yang ada di dalam basis data itu. Nah, dengan syarat tentunya operasi numerik atau aritmatik tadi, kemudian operasi agregat ini hanya bisa digunakan pada atribut-atribut yang tipe datanya numerik seperti integer, float, long integer, dan atribut-atribut lainnya yang sifatnya angka. Contohnya, kita bisa cari select minimum balance, cari yang saldonya paling rendah. Select maximum balance atau select average balance, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya.
Ekstensi yang selanjutnya adalah ekstensi untuk where, yaitu kondisi yang bisa kita set untuk melakukan suatu query. Nah, ekstensi yang ada di where ini cukup banyak. Yang pertama adalah logical comparison atau membandingkan secara logis dengan beberapa operator seperti and, or, dan not. Logical comparison ini memungkinkan kita memiliki lebih dari satu kondisi. Misalnya kita ingin mendapatkan account number dan customer ID untuk akun yang memiliki tipe checking dan saldo lebih dari 1000, bagaimana terlihat di slide. Nah, untuk dua kondisi ini, karena dua-duanya harus terpenuhi, maka kita menggunakan extension and, sehingga kalimat query-nya adalah select number customer ID from account where balance lebih dari 1000 dan type sama dengan checking. Nah, di sini kita gunakan and. Artinya dua-dua kondisi ini harus terpenuhi baru dia dipilih untuk ditampilkan. Kalau hanya salah satu maka tidak bisa ditampilkan. Nah, selain logical comparison ada komparasi dengan operator sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar lebih kecil, dan tidak sama dengan. Nah, komparasi seperti ini lebih digunakan untuk atribut yang bertipe numerik, baik itu bilangan bulat atau bilangan real. Contoh dari comparison, misalnya kita ingin mendapatkan data account yang punya nilai amount di atas 2000, maka perintahnya select bintang from deposit where amount lebih besar sama dengan 2000. Jadi cari data dari deposit atau setoran yang lebih dari $2000. Contoh lainnya, kita bisa menggunakan tanggal. Ambil data penarikan ATM setelah 1 April 2008. Maka select bintang from ATM withdraw where withdraw date tanggalnya lebih besar dari 2008-04-01. Jadi dia akan menarik semua data yang tanggalnya di atas itu. Contoh lainnya adalah retrieve ATM withdraw with amount less than 50 but transaction is not done by customer ID 1. Jadi misalnya mau ngambil data penarikan ATM dengan nilai yang di bawah $50, tapi transaksinya bukan dari customer ID dengan ID 1. Maka select bintang from ATM withdraw where amount kurang dari 50 and customer ID tidak sama dengan 1. Extension selanjutnya yang ada di where adalah empty checking. Empty checking di sini hanya untuk memeriksa apakah suatu atribut berisi suatu nilai data atau berisi null. Maka sintaksnya adalah is null, apakah null, atau is not null. Kita punya contoh, select bintang from customer where address is null. Maka tampilkan semua customer yang nilai address, atribut addressnya itu null, kosong. Atau contoh lainnya, select bintang from customer where phone is not null. Jadi cari semua data customer yang nomor teleponnya itu tidak null. Selanjutnya, ekstensi where adalah string operator. Nah, string operator ini digunakan seperti namanya khusus untuk tipe data string, yaitu char dan varchar. Ekstensi ini digunakan untuk membandingkan
string dan melakukan searching terhadap suatu keyword. Di situ ada like untuk mengetes kesamaan dua string, kemudian persen untuk menggantikan suatu string, any string, dan underscore menggantikan any string sebanyak satu karakter. Contoh pemakaiannya, yang pertama misalnya kita ingin mencari customer yang namanya itu diawali dengan FR. Maka perintahnya select bintang from customer where name like. Nah, like ini pasti harus ada. Jadi name-nya ini kita tidak bisa pakai semacam sama dengan atau tidak sama dengan karena dia string bukan angka. Maka kita pakai like, kemudian tanda petik FR persen. Artinya awalnya FR kemudian diikuti dengan persen. Di mana persen di sini yang sudah sampaikan tadi adalah any string dengan any length. String apapun dengan panjang berapapun. Kemudian contoh yang kedua, retrieve customer name which contain dua huruf re misalnya. Jadi select bintang from customer where name like tanda petik persen re persen. Artinya diawali dengan apapun, di tengah-tengahnya ada re, dan diakhiri dengan string apapun. Contoh yang ketiga yang lebih spesifik, cari customer name yang prefixnya FR, kemudian diikuti dengan dua karakter, dan selanjutnya diakhiri dengan re. Maka di sini kita tidak pakai persen tapi pakai underscore, karena underscore mewakili satu string dengan panjang 1. Jadi select bintang from customer where name like tanda petik FR underscore underscore re. Ekstensi yang terakhir dari where adalah in dan between. In between ini gunanya apa? Untuk mencari suatu range. Jadi misalnya kita ingin cari deposit data untuk nomor akun 102 atau 104. Atau misalnya ada tambahan data lagi 102, 103, 104 dan sebagainya. Contoh yang kedua, menampilkan penarikan ATM dari tanggal 1 April sampai 15 April. Nah, contoh yang pertama ini kita bisa solve dengan operator in. In di sini maksudnya adalah apakah dari sekumpulan data ini, data yang kita cari termasuk di dalamnya atau tidak. Maka dia namanya in. Jadi apakah masuk ke 102 atau 104? Jika masuk ke salah satunya, maka itu dianggap true. Nah, between itu untuk range seperti yang tanggal di bawah tadi. Jadi kalau dia transaksi ATM-nya itu antara tanggal 1 sampai 15 April 2008, maka kita pakai between. Where withdraw date between 2008-04-01 and 2008-04-15. Itu tadi adalah ekstensi yang ada pada where. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu ekstensi yang ada pada from. From, seperti yang disebutkan di awal video, bahwasannya from ini digunakan untuk memilih tabel apa yang kita gunakan untuk menjalankan query. Jadi extension yang ada pada from sebenarnya hanyalah berapa banyak tabel yang kita ingin pilih dan seperti apa hubungan antar tabel yang kita pilih untuk dilakukan query. Karena ketika kita melakukan query dari lebih dari satu tabel, maka kita perlu menentukan apa hubungan antar tabel tersebut. Tadi kita sudah membahas ekstensi dari select dan where. Sekarang kita masuk ke ekstensi dari from. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
from di dalam struktur query itu berfungsi untuk memilih tabel mana yang kita gunakan atau yang kita panggil untuk melakukan suatu proses query. Nah, maka ekstensi yang di dalamnya adalah ekstensi tentang apa hubungan antar tabel yang ada di sintaks query kita. Nah, di dalam from kita bisa melakukan query dari satu tabel atau lebih. Nah, ketika lebih dari satu tabel, maka kita harus menentukan dan mendeklar apa keterhubungan antar dua tabel ini. Contoh, kita punya dua tabel di sini, ada account, isinya number, owner, balance, dan type. Kemudian ada deposit, isinya adalah account, TID, date, dan amount. Nah, kita lihat kalau kita yang melakukan tadi dari lebih dari satu tabel, maka ada hubungan antar dua tabel ini, di mana terdapat foreign key account pada tabel deposit itu merefer ke number di tabel account. Nah, ketika kita misalnya lakukan langsung saja select bintang from account dan deposit, maka secara default SQL akan melakukan kombinasi pencampuran dari dua tabel ini secara langsung. Nah, tapi kita bisa menspesifikkan kriteria apa yang kita inginkan, data apa yang kita inginkan dari dua tabel ini. Misalnya, kita punya query select account owner dan account balance dari tabel account A dan deposit D, di mana deposit account itu sama dengan account number. Nah, di sini adalah posisi dari foreign key tadi, di mana saya sebutkan sebelumnya kita harus mendeklar apa hubungan antar dua tabel ini. Nah, dari dua tabel ini terdapat foreign key, di mana deposit account itu merefer ke account number. Nah, setelah kita declare hubungannya dari dua tabel ini, baru kita masukkan lagi kondisi yang lain dengan extension n. N balance besar dari 1000. Jadi kita cari yang punya saldo lebih besar dari 1000. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh query begitu kita mengirimkan perintah ini? Karena query-nya dari dua tabel, maka SQL akan melakukan pengecekan untuk setiap kombinasi dari setiap baris yang ada di row. Divisualisasikan di slide seperti itu. Jadi ada tabel pertama account dengan penanda kuning dan tabel deposit dengan penanda ungu. Jadi akan cek satu persatu. Row pertama pada tabel account dengan row pertama pada tabel deposit, dengan row kedua pada tabel deposit, dilanjutkan row ketiga pada tabel deposit, dan row keempat pada tabel deposit. Jika tidak ada yang memenuhi, maka dia akan pindah ke row kedua di tabel account dibandingkan dengan row pertama tabel deposit. Jika memenuhi, maka akan masuk ke hasil query. Lanjut lagi dari row kedua di tabel account ke row kedua di tabel deposit, row ketiga di tabel deposit, row keempat, dan seterusnya. Dia juga akan turun lagi di tabel account di row ketiga, row keempat, dan sampai row kelima. Jadi dia akan melakukan paling tidak 5 row di tabel account dengan 4 row di tabel deposit. Artinya ada 20 kombinasi dari semua row yang ada di dua tabel ini, sehingga ada 20 pengecekan sampai dengan didapatkan hasil yang sesuai dengan yang diminta, yaitu balance-nya di atas 1000. Nah, setelah dapatkan hasilnya, kita lihat bahwasannya yang diminta adalah kolom owner dan balance. Maka dia akan disusupkan sehingga hasil akhirnya adalah seperti yang dapat dilihat di slide, 2 kolom dengan 3 row yang memenuhi kriteria yang disebutkan sebelumnya.